Sobat PB Jarum, kembali akan kita saksikan bersama kelanjutan jalannya game kedua. Saat ini Muhammad Rehan Nurfadilah dan Rahmat Hidayat masih memimpin satu angka dengan 11-10. Tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Rehan dan juga Rahmat Hidayat. 12-10. Melihat pola permainan dari keduanya memang sudah dipastikan sama begitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Marwan Faza dan Patra jika ingin memenangkan pertandingan di game kedua ini? Ya, yang pertama pastinya pasangan Patra dan Faza ini yang seperti tadi saya bilang Mbak Yuni, mereka harus berani mengontrol posisi defense mereka agar serangan-serangan dari Rahmat dan Rehan ini bisa ditahan dulu. Karena posisi Faza dan Patra ini tidak memiliki serangan setajam yang dilakukan oleh Rehan dan Rahmat, Mbak Yuni. Ya. Sehingga mereka harus mencari peluang dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rehan dan Rahmat pastinya. Return atau flashing yang baik baru saja dilakukan oleh Rehan menambah angka 14-11. Oh, cerdik kali ini Patra menempatkan shuttlecock di tempat yang kosong, jauh dari jangkauan Rehan dan Rahmat. 12-14. Berkali-kali flashing dari Patra dan juga Marwan ini kerap keluar, harus bisa mengontrol lambungan bola begitu ya Puri? Iya betul sekali. Ini sepertinya akan terjadi seperti di game pertama Mbak Yuni. Setelah interval terjadi sedikit blackout dari pasangan Faza dan Patra ya Mbak. Mereka gampang sekali kehilangan poin. Ya. Tidak seperti di awal-awal game kedua dan game pertama Mbak. Betul sekali. Iya. Jadi Anda katakan memang awal game pertama, awal game kedua sampai dengan angka 11 perolehan angka selalu berbeda tipis. Tetapi setelah itu pasangan Rehan dan Rahmat bisa melaju dengan cukup cepat. Cukup cepat, betul sekali. Sepertinya mereka sudah mengantisipasi bahwa Patra dan Faza akan bermain dengan pola nolok dan mereka tidak mau kehilangan momentum. Mereka jarang berbuat kesalahan sendiri. Sebaliknya Patra dan Faza ini seperti kehilangan fokus mereka dan mudah sekali mengangkat bola, satu kali smash tidak bisa mengembalikan kembali Mbak itu. Ya, dan kita lihat Puri cukup banyak angka yang diraih dalam satu kali servis sehingga skornya menjadi 18-12. Betul sekali. Gapnya terlalu jauh ya Mbak ya. Start di interval selalu terjadi lagi. Ya, ini tentu saja hal yang tidak kita harapkan dari penampilan Marwan dan juga Patra. Betul sekali. Kita harapkan mereka bisa mengeluarkan kemampuan seperti halnya start awal di game pertama maupun game kedua. Ya, jadi Anda katakan mereka harusnya bisa memberikan perlawanan yang lebih baik dibandingkan game yang sekarang ini sedang berjalan maupun game pertama tadi. Iya betul sekali Mbak, karena ketika mereka bermain dengan pola mereka, konsistensi mereka di lapangan, ketika game-game set pertama, start awal mereka bisa mengimbangi permainan nolo pendek dari Rahmat dan Rehan, mereka bisa. Namun ketika interval seperti kehilangan momentum itu Mbak Yuni. Iya, sayang sekali memang. Namun sekarang pasangan Marwan dan Patra ini berusaha mengejar ketertinggalannya. 3 angka beruntun sudah bisa diraih oleh Marwan dan Faza, namun Marwan Faza dan Patra maksud kami, sayang sekali baru saja flashing dimaksudkan oleh Patra tersangkut di net. 19-15. Seharusnya pola permainan sama, mereka kerap berlatih bersama, harusnya perolehan poinnya tidak jauh begitu ya Puri? Iya betul, itu yang kita harapkan karena tipikal main dari Patra dan Faza ini adalah sejatinya mereka bermain sangat safe Mbak. Namun di pertandingan kali ini seperti kehilangan sesuatu yang menjadi kekuatan mereka, terutama setelah interval Mbak Yuni. Iya,
Dan baru saja servisnya juga kembali. tersangkut di Iya, net. itulah kesalahan yang mendasar yang semestinya tidak boleh dilakukan. Iya. 20-16 match point. Keluar. Penempatan shuttlecock yang tidak sempurna tadi dilepaskan saja oleh Marwan Faza. Masih ada kesempatan tentunya untuk mengejar, namun harus benar-benar konsisten dan tidak melakukan kesalahan sendiri, begitu Puri? Iya, setuju sekali Mbak Yuni ya. Inilah mudah-mudahan semangat dan Belum selesai belum kalimat, selesai, namun sudah harus selesai. berakhir game kedua dengan Betul sekali. 21-17 untuk kemenangan Muhammad Rehan Nurfadilah dan Rahmat Hidayat. Dengan hasil ini, maka Rehan dan Rahmat dipastikan maju ke babak final ganda putra U19 dan dewasa. Puri, apa evaluasi Anda untuk Marwan Faza dan Patra? Ya, di sini tentu perbaikan dari Faza dan Patra adalah konsistensi mereka ya Mbak, terutama setelah interval game 11 poin ya. Karena kita melihat di game pertama maupun game kedua start awal mereka cukup baik. Ya. Mereka menerapkan pola permainan yang memang menjadi tipikal permainan mereka. Hanya saja ketika terjadi interval 11, mereka sangat mudah kehilangan poin, kemudian tidak bisa menetralkan buangan-buangan bola dari lawan sehingga lawan sangat mudah mendapatkan poin. Ya, ini adalah drawing dari ganda putra U19 dan dewasa. Untuk sementara Rehan dan Rahmat sudah berada dalam posisi final dan lawannya adalah pemenang antara Dejan Dwiki dan Askarian. Anda melihat pertandingan Dejan Dwiki dan Askarian ini akan berlangsung seperti apa? Saya rasa akan menjadi pertandingan yang sangat menarik ya Mbak, di mana Dwiki dan Dejan ini merupakan seeded pertama. Namun tidak dipungkiri Asgar dan Rian juga merupakan pasangan yang cukup kuat di sini karena mereka juga selama ini berlatih di Pelatnas PBSI Cipayung Mbak. Iya, untuk Rehan dan Rahmat, apakah Anda sudah cukup puas dengan penampilan mereka? Kalau secara teknik ya mereka bisa mengeluarkan kemampuan mereka karena di sini kita lihat mereka lebih unggul pengalaman. Di saat interval mereka bisa masih mengontrol permainan mereka sehingga sedikit sekali melakukan kesalahan sendiri Mbak Yuni. Baik, Sobat TB Jarum, kita akan saksikan partai berikutnya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.